Abdul di sini. Di sini saya akan buatkan satu tutorial gimana caranya kita ngonfig, bagaimana caranya kita setting-setting mikrotik, bagaimana caranya kita setting-setting mikrotik, open port, tutup port, gitu, memberikan akses terhadap VPN apa dan lain-lain. Oke, di sini langsung aja. Di sini saya pakai dua server. Yang besar ini saya contohkan sebagai server kita yang ada di data center. Terus kemudian di dalam server ini, bukan di dalam server ini ya, di luar server ini ada satu perangkat mikrotik kita. Jadi mikrotik server ini nyolok ke mikrotik ini, geng. Nah, mikrotik ini apa? Mikrotik di sini kita fungsikan sebagai firewall, geng, atau sebagai pagar rumah kita, gitu, geng. Jadi kalau kita punya pintu rumah, yaitu adalah firewall yang ada di Windows. Tapi kalau kita punya pintu pagar, itu adalah pintu dari firewall router atau mikrotik kita, gitu, geng. Jadi sebenarnya di mikrotik ini luas banget, geng. Ada limitasi, ada limiter, ada blocking, ada bisa dijadikan sebagai server tunnel seperti itu, geng, server VPN gitu. Nah, ini server yang kecil ini adalah saya contohkan sebagai server kita yang ada di rumah. Tadi sebenarnya saya sudah bikin tutorialnya, geng, cuman terjadi ada suatu kesalahan sehingga saya akan buatkan ulang. Dari awal saya akan buatkan ulang, geng. Ini ada kesalahan tadi, internet kita putus, geng. Jadi macet di tengah jalan tadi seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi di server utama kita, Om Abdul, gimana sih caranya kita open port? Pertanyaan ini muncul dari sekitar 4 bulan, 5 bulan yang lalu, geng. Jadi teman-teman itu sangat banyak banget yang minta dibantu, Om Abdul, gimana sih tutorialnya, gimana sih caranya kita otak-atik mikrotik, terus kita open port aja deh, Om Abdul, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Nah, di sini saya contohkan. Di sini sebenarnya sudah ada salah satu contoh, geng, untuk open port 1704 ini, karena saya bikinnya adalah di jam 17.04 sekitar 7 menit yang lalu. Port ini untuk apa? Port ini saya gunakan untuk saya ngeremote ke sini, geng. Ini remote ini adalah remote saya ngeremote pakai remote VNC seperti itu. Jadi seperti ini, portnya 1704. Ini IP publiknya dan ini ini IP lokalnya, dan ini IP portnya seperti itu, geng. Oke, kita langsung saja. Om Abdul, saya gimana sih caranya bikin port, buka port 6969 gitu. Oke, begini caranya bikin port. Langsung saja teman-teman buka mikrotiknya. Nah, ini kita buka mikrotiknya bener-bener dari nol. Kita masukin username, kita masukin password dan lain-lain. Di sini kita masukin username dan password. Nah, di sini, ini udah kebuka router kita dalam status blank ya, atau kosong. Terus kemudian kita langsung tentukan dulu sebenarnya. Kita tentukan dulu IP addresses kita atau blok IP kita, gitu, geng. Jadi sebenarnya tidak wajib juga kita pakai 10.10.10.00 sekian ini. Bisa juga kalau teman-teman umum yang di rumah itu biasanya pakai 192, 168 sekian itu biasanya rumah banget, gitu, geng. Nah, kalau biasanya teman-teman di data center itu rata-rata kepalanya 10, geng. Jadi di belakangnya bebas, boleh 10, boleh belakangnya 2, 3 sampai 100 sampai 200 boleh bebas. Depannya adalah 10 gitu. Kenapa nggak 100? Nah, kalau 100 jatuhnya adalah sudah IP public, geng. IP itu sudah ada yang punya di dunia, gitu. Jadi pakainya 10. Jadi ada suatu kesepakatan di mana IP pakainya 192, 168 sekian itu adalah IP user, geng, gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini sudah kita tentukan. Kalau belum ada berarti harus kita buat dulu. Kebetulan ini sudah ada, tidak perlu kita edit. Langsung ke IP, terus kemudian ke firewall. Nah, di firewall ini kita langsung, boleh juga teman-teman copy dari yang sudah ada, boleh juga kita bikin dari ulang. Kita saat ini bikin dari ulang dulu ya.
Pertama kita ke DST NAT, destination NAT. Terus masukin IP berapa yang mau kita pakai, 103, 153, 188, 187. Terus kemudian protokolnya kita nyalain TCP. Terus kemudian destination portnya, port berapa yang akan di forward, yang akan dibuka, 6969 seperti itu. Nah terus kemudian kita ke pilihan action. Nah di action kita pilih NAT lagi. Terus kemudian kita arahkan. Misalnya kita punya 5 server, server 10002, 10003, 10004, 10005 itu kita arahkan ke server yang kita tuju. Nah di sini port berapa sih yang kita buka? IP lokal berapa sih yang akan kita forward? Kita cek dulu IP lokalnya. Kita ketik IP config. Nah, di sini IP lokalnya adalah 10.00201, geng. Jadi kita harus forward, bukan harus forward sih, kita akan nge-forward port 6969 ke IP lokal ini seperti itu. Oke. Kita langsung aja di sini 10.0.0.201 gitu. Jadi port 6969 ini akan diteruskan ke IP lokal 10.00201 gitu, geng. Terus kemudian kita apply. Nah, kalau di sini saya sarankan teman-teman itu semuanya dikasih nama gitu. Jadi biar teman-teman nggak bingung nama servernya server apa, terus portnya port apa, dan lain-lain itu bebas gitu. Karena kalau nanti banyak, teman-teman akan bingung sendiri, ini larinya kemana, ini port ini larinya ke server yang mana, dan lain-lain gitu, geng. Oke, kita namain dulu di sini komen. Nah di sini teman-teman boleh langsung namain. Biasanya teman-teman kasih kayak gini. Kalau saya kasih sama dengan 5 kali, terus kemudian saya kasih nama di sini adalah port remote VNC, boleh namain lengkap, server utama gitu. Nah boleh, atau nanti namanya apa? Namanya adalah server add-on atau server modul atau server yang lain seperti itu, geng. Nah selanjutnya di sini juga kita samain, langsung aja kita ketik komen, terus kemudian kita klik di sini adalah port H2H utama. Nah, seperti itu, geng. Nah, terus kemudian kita apply. Nah, di sini untuk memudahkan kita, geng. Jadi ada namanya seperti itu. Nah, untuk yang ini search-nya nanti ini boleh paling atas, boleh paling bawah, tapi kita taruhnya paling bawah aja karena nanti akan turun sampai banyak gitu, geng. Oke, ini sudah. Terus kemudian gimana nih Om Abdul? 6969 kan kita sudah buka nih di pintu pagar kita nih, di firewall router kita. Terus gimana caranya buka di firewall di Windows-nya? Nah, mudah sekali. Oke, langsung saja ke control panel, Windows, firewall, terus kemudian inbound rule, terus kemudian di sini. Nah, di sini masih kosong, bukan masih kosong sih ya, karena saya namainya itu biasanya angka ya, geng. Saya biasa namainya tuh angka, nggak dalam bentuk tulisan gini. Langsung di sini new rule, port, enter, terus kemudian kita tulis portnya 6969. Nah di sini kita namain 6969. Ini agar memudahkan pencarian, geng, gitu. Jadi nggak bingung sendiri kita, waduh ini gimana, itu gimana, dan lain-lain. Langsung aja kita tulis di sini 6969 gitu, geng. Oke. Nah, di sini 6969 itu sudah kebuka, geng. Jadi teman-teman yang lain itu sudah bisa langsung nyalakan aplikasinya yang pakai port 6969, itu sudah bisa diakses dari public. Kebetulan di sini tidak ada aplikasinya, saya hanya memberikan contoh bagaimana caranya kita open port gitu. Nah, terus gimana Om Abdul kalau saya pengen buka portnya banyak, misalnya port 80 sampai 8150. Nah, ini teman-teman banyak juga nih yang pakai ini nih. Nah, kita buka lagi, teman-teman boleh langsung dari sini boleh juga teman-teman buka di copy di sini. Klik 2 kali yang sudah ada atau yang sudah jadi, tinggal klik 2 kali terus kita klik copy. Nah, ini sudah langsung setengah jadi nih, geng. Gitu. Nah, di sini biasanya teman-teman pakainya port 80 sampai 8150 misalnya. Nah, di sini ini sudah kebanyakan. Nah, cara seperti ini, geng, itu tidak saya sarankan. Jadi benar-benar itu adalah
port yang bener-bener efisien, yang bener-bener kita pakai aja. Misalnya kita cuman pakai 10 port, ya udah 10 aja, misalnya 80 sampai 80 90 gitu. Jadi kita bener-bener tutup rapat lah, nggak usah ada pintu yang dibuka untuk yang hal-hal yang memang kita sendiri nggak tahu peruntukannya untuk apa, seperti itu. Tapi teman-teman banyak yang pakai 80 sampai 80 ribu, 80 sampai 8100 seperti itu. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, terus seandainya ada server yang kedua atau ada server yang ketiga, ini adalah server modul, kita tinggal tulis aja di sini IP publiknya si server lokal itu berapa, geng. Gitu. Jadi kita anggaplah di sini server modul gitu, IP-nya adalah 10.003. Terus kemudian kita apply, kita oke, jangan lupa kita rubah komennya. Port H2H modul server modul. Nah, ini sudah berubah. Di sini sudah terbuka nih, geng, gitu. Nah, terus kalau di firewallnya gimana kalau ada range gitu. Nah, kalau kita range mudah sekali, langsung langsung ke Windows, ke firewall, setting, inbound rule, langsung klik lagi new rule, port, enter. Berapa tadi? 80 sampai 8100. Enter 80 sampai 8100 gitu. Nah, gimana kalau saya pengen open 2 port di satu server yang sama gitu. Jadi teman-teman sih sebenarnya nggak perlu bikin satu gini, nggak perlu. Jadi bisa sebenarnya kita pisahkan port kita menggunakan koma. Misalnya di sini kita punya server Android gitu ya, geng. Kita butuh 3 port, misalnya port 1000, port 2000, port 3000 gitu. Nah, oh iya, teman-teman jangan bingung mengenai port ini ya. Port ini sebenarnya bebas. Port ini adalah dimulai dari angka 1 sampai angka 65.000 gitu. Jadi sangat banyak jumlah port yang bisa kita pakai. Tapi teman-teman itu kebanyakan port di seluruh dunia mungkin ya, itu dipakainya adalah port ribuan, geng, antara 5.000, 6.000 sampai 5.000 sampai 9.000 lah. Itu paling banyak dipakai sama orang. Jadi penyebutannya paling enak, paling mudah lah, seperti itu. Oke, kita langsung bikin gimana sih caranya kita bikin 2 port gitu. Oke, kita langsung aja coba, kita mulai dari awal. Kita bikin dulu dari destination NAT. Terus kita IP publiknya 103, 153, 188, 187. Ini IP publiknya. Terus kemudian destination NAT-nya, portnya adalah port 1000, port 2000, port 3000. Nah, 3 port ini kita bisa langsungkan juga dengan model yang seperti ini, geng. Jadi kita tuliskan dan kita pisahkan secara koma-koma. Jadi nggak terlalu banyak nih bikin satu. Ada juga teman-teman yang bikinnya satu-satu semua, ya boleh juga, nggak apa-apa. Atau mau dibikin simple seperti ini bisa juga gitu. Jadi tergantung teman-teman nyamannya seperti apa. Kita arahkan ke server, misalnya server Android 10.0.5 gitu misalnya. Nah, ini tinggal kita arahkan ke server kita. Jadi port kita sudah kita buka, IP publiknya ini, portnya sudah kita buka, terus kemudian kita arahkan ke server yang mana gitu. Nah, ini servernya adalah server 005. Jadi ini adalah satu konfigurasi di mana satu mikrotik ini di bawahnya ada banyak server, geng. Kalau servernya cuma satu ya ke situ terus aja, nggak apa-apa. Tinggal copy bikin gitu. Jadi di sini di sini sudah ke server 5, anggaplah kita server Android, terus kita komen. Nah, di sini adalah port Android. Nah, seperti itu. Nah, oke, apply, oke. Nah, ini udah jadi nih, geng. 1000, 2000, 3000. Nah, cara opennya bagaimana? Cara opennya sama, mudah sekali. Kita tinggal new rule, terus kemudian port 1000, 2000, 3000, nah di sini kita bisa copy. Nah, kita bisa copy, next. Nah, terus kemudian kita paste. Nah, geng, saya pakai MacBook jadi nggak ke copy tadi. 10, 2000, 3000. Nah, di sini sudah
kebuka semua ini geng, port 6969, 1000, 2000, 3000, 80, 80 sampai 8100. Ini portnya sudah kita buka. Jadi tutorial untuk bikin port ini sudah selesai seperti itu. Nah, oke, di sini saya ajarkan satu teknik atau satu cara lagi bagaimana caranya agar server kita atau biasa dipakai sama teman-teman dedicated server itu kita nggak boleh misalnya teman-teman dedicated server tuh pakai Proxmox gitu ya. Nah, itu biasanya di sini ada port 8006, geng. Kita tinggal copy aja, copy. Nah, di sini kita tinggal tuliskan 8006. Nah, di sini kita naikin paling utama nggak apa-apa, karena buat jadi di sini juga nggak apa-apa. Kita komen, langsung klik kanan, komen. Ini adalah port Proxmox, geng. Nah, di sini adalah port Proxmox di mana server utama kita ada di sini. Nah, teman-teman, ketika Proxmox ini tidak boleh diakses oleh orang lain, itu di sini kita disable, geng. Gitu. Di sini kita disable, Proxmox ini sudah tidak dapat diremote oleh orang lain gitu, geng. Nah, ini biasanya saya menyarankan port ini selalu di disable dan ketika mau di remote aja baru di enable gitu, geng. Seperti itu. Nah, terus untuk nge-remote VNC juga sama. Ini kalau kita disable, ini saya sudah nggak bisa lagi connect ke server yang VNC, geng, yang ini 1704 ini. Nah, dia putus, geng. Nah, terus gimana nih caranya kita nge-remote server kita dalam keadaan ke disable? Kita harus remote dari lokal, geng, gitu. Caranya gimana? Caranya kita pakai VPN. Nanti saya ajarin setting VPN sederhananya seperti apa dan lain-lain. Oke, nah di sini kita enable lagi. Ini adalah tutorialnya tadi. Mestinya di sini sampai di sini sudah selesai. Kita tambahin satu lagi, kita caranya bikin VPN bagaimana. Kebetulan, geng, di sini saya bikinnya pakai OpenVPN. Teman-teman bisa bikin di sini pakai PPTP, bisa bikin pakai L2TP, bisa pakai bikin yang lain. Nah, kebetulan saya di sini akan bikin pakai OpenVPN gitu, geng. Nah, pakai OpenVPN ini bagaimana? Pakai OpenVPN ini saya sebenarnya pakai robot, geng, bikinnya gitu, karena saya bikinin ini ratusan server pulsa yang ada di kita itu saya bikinkan nggak mungkin satu persatu, karena kalau kita bikin config-nya OpenVPN sendiri ini bisa 15 menit sampai setengah jam, geng, tergantung seberapa cepat kita bikinnya gitu. Jadi kalau pakai robot itu cuman tidak sampai 1 menit itu sudah selesai cara bikin OpenVPN-nya gitu. Jadi kita mulai dulu, servisnya kita nyalain dulu, FTP servernya, service. Nah, ini FTP-nya dalam keadaan aktif. Terus di Telegram saya punya grup bot internal. Nah, ini dia grup bot internal. Tadi saya sudah bikinin, geng, tes VPN. Terus tadi internetnya, saya lagi di cafe, internetnya putus, saya nggak bisa mati gaya tadi, geng. Akhirnya saya ini tadi jam 10 pagi saya buatkan. Nah, di sini kita copy. Nah, ini caranya seperti ini, perintahnya walaupun ini sudah ada, ini akan ketimpa, sudah nggak bisa dipakai lagi. Terus namanya jangan tes VPN, geng, tutorial VPN lah namanya, tutor VPN. Nah, seperti ini kita tinggal enter. Jadi ini nggak bisa, sorry, karena tidak mengandung perintah /, enter. Nah, di sini sudah langsung bikin.
si tukang VPN ini sudah langsung bikinin ke server kita di sini secara otomatis. Nah, robot ini dia apa ya? Robot ini dia hanya bisa dipakai di networknya Primantara ya, geng. Dalam artian tidak bisa dipakai di luaran. Om Abdul, saya pinjem dong robotnya, saya masuk dong ke grupnya. Ini nggak bisa, geng. Jadi teman-teman kalau punya mikrotik di rumah itu nggak bisa dipakai. Ini nggak bisa dipakai si tukang VPN ini, gitu. Jadi tukang VPN ini memang kita desain khusus, kita bikin khusus untuk para mitra-mitra Primantara atau Meshcloud untuk memudahkan kerjanya kita para engineer, geng, gitu. Jadi kita tinggal ngeklik. Kurang dari 1 menit server sudah siap atau VPN sudah siap seperti itu. Nah, di sini sudah siap. Nah, ini tinggal ngeklik dia sudah siap, sudah ready. Nah, terus kita di sini tutor VPN. Sorry, ini saya hidupkan dulu, saya remote dulu tadi yang ini saya remote dulu. Oke. Nah, ini sudah saya remote. Anggaplah tadi saya mendesain yang besar ini adalah server di data center, terus kemudian yang kecil ini adalah server di rumah. Nah, teman-teman, untuk OpenVPN teman-teman bisa download di sini, mudah sekali. Download Open VPN. Nah, di sini. Nah, teman-teman tinggal klik yang ini, terus jangan lupa, geng, ada salah satu pilihan. Kalau teman-teman cari ke bawah nih versinya yang jadul-jadul, bukan yang jadul-jadul ya, yang versi yang di kotak di bawah itu, geng. Jadi teman-teman klik dulu logo OpenVPN, terus cari yang di ke bawah terus sampai nanti ada tulisan download. Nah, ada tulisan download, teman-teman tinggal download di sini. Nah, inilah yang nanti akan kita install, geng. Nah, ini akan kita install gitu. Tapi kebetulan sini sudah keinstall, ya kita tinggal pakai seperti itu. Nah, terus tadi sertifikatnya. Nah, sertifikat ini beda nih, geng. Sertifikat kita tutor VPN. Di sini sertifikat kita itu tidak mengandung username sama password, geng. Jadi sertifikat ini kalau nyebar itu pun nggak ngaruh, geng, gitu. Jadi beda dengan sertifikat teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman yang lain, kalau sertifikat ini keambil orang, ya dia mengandung username dan password, jadi dia bisa login dimanapun itu gitu. Nah, tapi kalau yang buatan kita ini di sini tidak mengandung username dan password. Kita bisa cek di sini. Di sini isinya adalah encrypt dan routing aja menuju ke router mikrotik kita gitu. Jadi di sini memang sudah didesain khusus untuk VPN yang ini. Beda dengan kita order VPN yang 250.000 yang untuk IP status untuk transaksi, itu beda. Kalau yang ini dia tidak gendong IP public, yang jadi ketika kita konekin, ketika kita nyalain VPN-nya, itu IP kita nggak connect. Jadi fungsinya untuk apa? Kok IP publiknya nggak connect? Fungsinya kita butuhnya adalah untuk interkoneksi dari server kita yang di rumah menuju ke server kita di data center secara lokal. Hanya itu, geng, gitu. Jadi kita nggak butuh IP public, berat-beratin gendong internet, lemot dan lain-lain. Kita nggak butuh itu. Jadi yang kita butuh adalah kita bisa komunikasi secara lokal dari server kita yang di rumah menuju yang di data center. Tujuannya adalah kita bikin klien bisa, bikin virtual com kita bisa, buat modem pool kita bisa, dan untuk misalnya kita koneksi untuk teman-teman pakai yang software pulsa yang sifatnya modular kayak model ST24, IRS, Tiger Engine, Fast Track, itu bisa dia. Jadi modul senternya bisa di rumah, bisa di mana-mana seperti itu, geng. Gitu. Itu semuanya pakai IP lokal untuk menjaga keamanannya. Salah satu tekniknya seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini sudah jadi, terus kemudian kita bikin secretnya atau kita bikin usernya, geng. Jadi kita bikin usernya, di sini kita bikin usernya mudah sekali, tes 123 username sama passwordnya. Terus kemudian local address kita bikin 10.2.0.254. Ini adalah sebagai
server gateway kita atau server utama kita, geng, gitu. Jadi nanti local address ini semua harus sama, geng, gitu. Nah, 10.2 kenapa kok 10.2 nggak 10.00? Kalau 10.00 kita kosongin aja, nanti tabrak-tabrakan tuh dengan yang satu segmen dengan satu server utama kita, gitu. Jadi tujuannya ini adalah untuk membedakan segmen IP agar kita bisa tahu, oh 10.2 adalah yang di rumah, 10.0 adalah yang di data center, seperti itu. Nah, terus kemudian remote address ini adalah IP yang kita berikan ke PC yang akan kita install VPN-nya, geng. Jadi kita anggap di sini CS1 gitu ya. Nah, ada CS1, CS2, CS3. Nah, di sini bikinnya sama, mau bikin dari plus juga bisa dari awal, atau sistemnya copy juga bisa. Copy. Nah, ini bisa juga nih. Gitu. Nah, yang utama kita hilangin. Di sini kita namain CS2. Di sini IP-nya 2. Nah, ini memudahkannya seperti ini, geng. Terus CS3, IP-nya 3. Nah, ini kita buat begini. Terus CS4, IP-nya 4 gitu, geng. Nah, ini kan enak banget nih bikinnya nih. CS5, IP-nya 5. Nah, di sini, geng. Nah, untuk yang local address ini semuanya wajib sama. Nah, yang tidak boleh sama adalah remote address-nya ini. Tujuannya apa? Nanti kalau ini sama, misalnya di sini 2, di sini 2, nanti dia akan putus nyambung, geng. Dia rebutan gitu. Jadi ini biar nggak rebutan, dia semuanya tidak boleh ada yang sama gitu. Oke? Lanjut aja kita ke OpenVPN, terus kemudian langsung aja kita browse. Nah, di sini otomatis dia langsung, karena memang defaultnya dia ada di My Dokumen. Nah, terus kemudian kita masukin CS1, passwordnya 123. Kita connect. Sebentar, kita konekin. Oke, nah ini udah connect nih, geng. Caranya bagaimana untuk tahu dia connect ke data center? Kita ping dulu gateway-nya, CMD ping 10.001. Nah, ini artinya si komputer kita yang ada di rumah ini sudah bisa ngeping ke gateway MikroTik yang ada di data center. Nah, terus kemudian kita ping aja servernya. Tadi itu IP-nya 201 ya. Nah, 201 di sini nggak connect, geng. Nggak connect. Nah, defaultnya server Windows Server itu ICMP-nya dia dalam keadaan offline, geng, atau ke disable. Nah, di sini teman-teman tinggal boleh klik 2 kali atau boleh enable rule di sini. Nah, kalau saya langsung aja di kanan enable rule. Nah, di sini baru dia bisa langsung connect, geng. Sorry. Nah, ini dia. Sorry. Nah, nggak kelihatan. Nah, dia sudah langsung bisa connect, geng, gitu. Nah, ini kan sudah bisa connect nih. Masa gitu doang? Nah, coba kita disable. Apa hasilnya? Nah, kalau kita disable dia berhenti, geng. Dia time out, gitu. Jadi caranya seperti itu. Mana dia? Ngehang beneran dia. Biasanya time out sih. Nah, itu time out tuh dia tuh. Nah, di sini kita enable aja agar apa? Agar bisa di-ping sih. Kalau saya sih nggak bisa di-ping juga nggak apa-apa, karena saya sudah paham. Oh, ini server kita di sana gitu. Walaupun nggak bisa nge-ping, tapi saya tahu kalau di sini bisa connect. Yang penting kita bisa nembak ke gateway-nya. Ketika kita bisa nembak ke gateway, berarti kita bisa nembak ke servernya. Seperti itu, geng. Kalau saya, tapi kalau teman-teman kurang yakin harus nge-ping servernya, ya ICMP-nya dinyalain, nggak apa-apa, seperti itu. Oke, ini adalah tutorial cara yang sangat mudah, bagaimana caranya ngonekin server kita di rumah menuju kita server di data center menggunakan fasilitas dari OpenVPN ini. Nah, ini gunanya banyak banget nih, teman-teman. Tinggal bikin klien, pasang modul, bikin virtual com, banyak kegunaan lah, banyak pasang add-on agar nggak perlu pakai IP public, servernya ada di data center, add-onnya ada di rumah, nanti nembaknya ke lokal. Ini bolak-balik ya, geng, nembaknya ini bolak-balik. Sorry, saya matikan dulu. Ini bolak-balik nembaknya, dari data center bisa ke rumah, dari rumah bisa nembak ke data center. Nah, ini kita nyalain juga ICMP-nya agar yang dari data center bisa nembak ke rumah gitu, geng. Oke, inbound outbound, terus kemudian kita cari ICMP
V4 ini adalah IP-nya ya, geng. IP V4. Terus kita CMD ping 10.2.0.1. Nah, ini dia. Ini udah langsung bisa ngeping nih, geng. Ini sudah langsung bisa ngeping. Ini emang bener IP-nya ini. Kita cek dulu. Nih, kalau nggak percaya IP config. Oh, salah. IP config. Nah, ketika IP config dia akan ada dua IP, geng. IP bawaannya dia dan ini adalah IP bawaannya OpenVPN, geng. Nah, OpenVPN di sini kita nggak pakai gateway, geng. Jadi dia memang kita fungsikan untuk koneksi IP lokal aja, nggak perlu pakai internet. Nah, gateway-nya tetap dari sini. Ini adalah IP publiknya si server ini. Ini adalah gateway-nya. Nah, ini adalah IP lokal dari yang tadi kita kasih itu, geng. Oke, gitu aja dari saya. Semoga ini membantu. Oh ya, satu cerita. Nah, ini kalau kita disable, kita bisa dari sini, geng, masukinnya. Jadi langsung aja saya di sini nggak ada aplikasi VNC-nya. Terlalu lama kalau saya harus install dulu. Teman-teman bisa seperti ini langsung IP lokalnya 201.2.17 berapa tuh? 1704. Nah, teman-teman tinggal ini aja ke VNC-nya. Nah, artinya apa? Teman-teman bisa menentukan siapa saja atau PC yang mana saja yang boleh connect atau yang boleh nembak ke data center gitu. Kita anggap PC kita ada 8 gitu. Misalnya CS kita di rumah ada 8. Hanya boleh 8 orang itu aja atau hanya boleh 8 PC itu aja yang boleh ngeremote ke data center, ya monggo. Jadi semuanya 8-8-nya diinstal OpenVPN. Setelah diinstal OpenVPN ini ya teman-teman hapus tuh Anydesk, hapus tuh semua media-media remote yang lain, tinggalin satu VNC gitu. Kenapa? Kalau VNC ini dia server to server, jadi tidak melibatkan server pihak ketiga seperti Anydesk dan lain-lain. Kalau Anydesk dia bisa ngeremote dari mana aja karena tujuannya adalah ID bukan IP gitu. Nah, kalau yang tujuannya IP seperti RDP dan lain-lain, ya ini langkah ini adalah sudah yang paling aman dan paling disukai oleh para big boss server pulsa gitu. Jadi boleh juga diinstal di laptop untuk OpenVPN-nya ini untuk orang-orang khusus yang memang punya akses langsung terhadap servernya gitu, geng. Jadi kalau di saya ini mati nih, geng. Keadaan server publik ini mati seperti itu gitu. Jadi oke, gitu aja, geng, dari saya. Salam gaspol.